Perkenalkan, saya Nadia Gabriela Susanto akan menjelaskan beberapa praktikum patologi klinik. Saya akan menjelaskan cara melakukan fungsi vena. Pemeriksa harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan juga sarung tangan. Dan juga pemeriksa dalam posisi berhadapan dengan pasien yang ingin diambil darahnya. Pertama, disiapkan alat yang digunakan yaitu jarum suntik, torniket, wadah penampung darah, dan juga kapas dan alkohol 70%. Pertama, pemeriksa mencari vena yang akan ditusuk, yaitu vena yang terlihat jelas. Kemudian dilakukan asepsis dengan alkohol 70% pada daerah vena yang akan ditusuk. Lalu lengan atas pasien dibendung menggunakan torniket. Kemudian buka jarum suntik steril di depan pasien dan lakukan penusukan pada vena yang ingin ditusuk. Saat sudah mencapai lumen vena akan terasa seperti ruang kosong dan akan terlihat darah yang keluar. Setelah darah keluar, torniket boleh dikendurkan atau dilepaskan. Kemudian penghisap semprit ditarik sampai jumlah darah yang diinginkan tercapai. Sebelum mencabut jarum keluar, letakkan kapas kering di atas jarum. Kemudian setelah jarum dikeluarkan, tekanlah kapas kering tersebut agar perdarahan berhenti. Kemudian masukkan darah ke dalam wadah penampung darah yang steril. Jika darah akan dicampur dengan antikoagulan, segera campurkan darah dan antikoagulan dan lakukan homogenisasi. Saya akan menjelaskan cara melakukan fungsi kapiler. Sama seperti sebelumnya, pemeriksa harus berhadapan dengan pasien yang akan diambil darahnya. Pemeriksa juga harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan. Fungsi kapiler pada orang dewasa dilakukan pada jari kedua, ketiga, atau keempat. Sedangkan pada bayi atau anak kecil, fungsi kapiler dilakukan pada ibu jari kaki atau telapak kaki bagian lateral. Pertama, disiapkan alat yang digunakan seperti lancet steril, kapas, dan juga alkohol 70%. Kemudian dilakukan pijatan pada jari yang akan diambil darahnya. Lalu dilakukan asepsis menggunakan alkohol 70% dan ditunggu sampai kering. Kemudian tusuklah lancet steril pada ujung jari dengan arah tusukan yang tegak lurus dengan sidik jari dan tusukan yang cukup dalam. Kemudian hapuslah tetesan darah pertama menggunakan kapas kering dan gunakan tetesan darah berikutnya. Ujung jari tidak boleh ditekan untuk mendapatkan jumlah darah yang diinginkan. Saya akan menjelaskan cara pemeriksaan kadar hemoglobin secara sahli. Pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan, yaitu hemometer sahli yang terdiri dari pipet sahli, tabung kalibrasi, comparator block, dan juga reagen yang digunakan, yaitu HCl 0,1N serta Aquades. Pertama, masukkan HCl 0,1N ke dalam tabung kalibrasi sampai tanda 2. Kemudian hisap darah menggunakan pipet sahli sampai 20 mikron. Lalu hapuslah sisa darah yang terdapat pada luar pipet sahli menggunakan kapas atau tisu bersih. Kemudian masukkan darah ke dalam tabung kalibrasi dan bilas pipet menggunakan HCl 0,1N yang terdapat di dalam tabung dan keluarkan lagi isinya ke dalam tabung. Kemudian campurkan darah dan juga HCl 0,1N yang ada pada tabung. Lalu masukkan tabung ke dalam comparator block dan juga teteskan Aquades sedikit demi sedikit sampai warna cairan yang ada pada tabung kalibrasi sama dengan comparator block. Kemudian baca kadar hemoglobin sesuai dengan meniskus. Kadar hemoglobin dibulatkan menjadi 0,0 atau 0,5 dengan satuan gram per desiliter. Saya akan menjelaskan cara pembuatan sediaan apusan darah tepi.
Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu kaca objek, kaca penggeser, bahan pemeriksaan yaitu darah kapiler, reagen Wright atau Ginsa, larutan buffer dengan pH 6,4, Aquades, dan juga rak untuk tempat memulas. Pertama, lakukan fungsi kapiler, kemudian darah diteteskan pada ujung kaca objek. Diameter tetesan darah yang diharapkan adalah 2-3 mm. Kemudian letakkan kaca penggeser dengan sudut 20-30 derajat di depan darah. Kemudian geser kaca penggeser ke arah depan sampai terbentuk hapusan yang cukup baik, yaitu hapusan yang merata, tidak bergaris, tidak berlubang, dengan penyebaran leukosit yang cukup baik, dan panjang hapusan setengah sampai 2/3 dari panjang kaca objek. Terdapat juga daerah yang cukup tipis untuk dilakukan pembacaan. Kemudian sediaan ditunggu kering. Setelah sediaan mengering, kemudian dilakukan fiksasi menggunakan metanol absolut dan ditunggu sampai 10 menit. Kemudian tuangkan larutan Wright sampai menutupi kaca objek dan ditunggu sekitar 7 menit. Kemudian tuangkan larutan buffer dengan pH 6,4 pada kaca objek dan ditunggu sekitar 5-12 menit. Kemudian bilas kaca objek menggunakan Aquades atau air mengalir. Setelah itu, sediaan dikeringkan dalam posisi vertikal. Morfologi leukosit perlu diketahui untuk melakukan hitung jenis. Basofil. Sitoplasmanya mengandung granula. Bentuk granula tidak selalu bulat, ukurannya tidak selalu sama. Warnanya biru hitam dan ada yang menutupi inti sel. Eosinofil. Sitoplasmanya mengandung granula. Granula berbentuk bulat, ukurannya sama besar. Warnanya merah jingga dan tidak menutupi inti sel. Batang. Sitoplasmanya mengandung granula neutrofilik, berwarna merah dan biru dan tersebar rata. Inti selnya berbentuk melekuk dengan lekukan inti lebih dalam dari metamiolosit. Diameter pendek inti lebih pendek dari setengah diameter panjang inti. Intinya berbentuk U dan memiliki kromatin yang kasar. Segmen. Sitoplasmanya berwarna merah muda dan mengandung granula neutrofilik. Granula tersebar merata. Inti sel terputus membentuk 2-5 lobus yang saling berhubungan dengan filamen dan memiliki kromatin yang kasar dan menggumpal. Limfosit. Ukuran sel bervariasi dari kecil sampai besar. Bentuk sel bervariasi yaitu bulat dan memanjang. Sitoplasma berwarna biru dan mengandung granula azurofil. Granula kasar, ukurannya tidak sama besar dan berwarna biru. Inti sel berbentuk bulat, kadang bentuk inti juga melekuk. Kromatin kasar dan memadat, serta terdapat halo di sekitar inti. Monosit. Sitoplasma berwarna biru kelabu dan kadang memiliki pseudopodia. Sitoplasma juga mengandung granula azurofil, vakuol, dan benda-benda yang difagosit. Granula halus berukuran sama besar dan berwarna merah, yang tersebar merata. Inti sel berbentuk bulat, seperti ginjal, berlekuk, berlobus, berwarna merah dan kromatin seperti girus otak. Untuk melakukan hitung jenis leukosit digunakan tabel seperti berikut. Terdapat 10 kolom dan setiap kolomnya harus terisi dengan 10 sel. Dengan total sel yang dihitung adalah 100 sel. Setiap leukosit yang ditemukan pada lapang pandang diisi ke dalam tabel sehingga jumlah leukosit yang dihitung sampai 100 sel. Saya akan menjelaskan cara melakukan tes massa perdarahan, yaitu cara IV yang dilakukan pada orang dewasa.
Pertama, pasangkan sfingomanometer pada lengan atas pasien dengan tekanan 40 mm air raksa. Kemudian lakukan asepsis menggunakan alkohol 70%, 3 cm di bawah lipat siku, dan tunggu sampai kering. Kemudian tusuklah menggunakan lancet darah steril kira-kira sedalam 3 mm pada daerah yang sudah dilakukan asepsis sebelumnya. Ketika darah sudah keluar, jalankan stopwatch. Setiap 30 detik, darah yang keluar dihisap menggunakan kertas saring sampai perdarahan berhenti. Kemudian catatlah masa perdarahannya dengan cara menghitung jumlah darah yang terdapat pada kertas saring. Normalnya, masa perdarahan dengan cara IV adalah 1 menit sampai 6 menit. Saya akan menjelaskan cara melakukan tes masa pembekuan Lee and White. Pertama, siapkan 4 tabung serologi di atas rak. Kemudian lakukan punksi vena dan ambil darah sebanyak 5 ml. Ketika darah sudah mulai keluar, jalankan stopwatch. Masukkan 1 ml darah ke setiap tabung serologi yang ada. Kemudian, setiap 30 detik, miringkan tabung pertama, lihat apakah darah sudah membeku. Jika darah sudah membeku, catat waktunya. Dan setiap 30 detik berikutnya, miringkan tabung kedua, lihat apakah sudah terjadi pembekuan. Jika sudah terjadi pembekuan darah, catat waktunya. Untuk setiap 30 detik berikutnya, miringkan tabung ketiga, lihat apakah sudah ada pembekuan. Jika sudah ada pembekuan, catat waktunya. Dan untuk setiap 30 detik berikutnya, miringkan tabung keempat, lihat apakah sudah ada pembekuan darah. Jika darah sudah membeku, catat waktunya. Untuk hasil dari masa pembekuan adalah waktu pembekuan tabung kedua, ketiga, dan keempat, dijumlahkan dan dirata-rata. Normalnya adalah 9-15 menit. Saya akan menjelaskan cara melakukan pemeriksaan tes bendungan atau Rumpel. Pertama, bendung lengan atas pasien menggunakan sfingomanometer dengan tekanan 100 mm air raksa. Bendungan tersebut dipertahankan selama 10 menit. Setelah 10 menit, bendungan dilepaskan dan hitunglah banyaknya petekie yang muncul pada 4 cm di bawah lipat siku dengan area hitungan berdiameter 5 cm. Jika hasilnya lebih dari 10 petekie, berarti hasil positif, sedangkan jika kurang dari 10 petekie, hasil negatif. Saya akan menjelaskan cara memeriksa golongan darah dengan cara forward grouping. Pertama, teteskan darah ke dalam 4 kolom cardboard. Kemudian teteskan 1 tetes antiserum, yaitu anti-A, anti-B, anti-AB, dan juga anti-D. Kemudian campurkan darah dengan antiserum dengan pengaduk yang berbeda untuk setiap kolomnya. Kemudian lihat apakah terjadi aglutinasi atau tidak. Jika terdapat aglutinasi pada kolom darah dengan anti-A dan juga anti-AB, maka golongan darahnya adalah A. Jika terdapat aglutinasi pada kolom darah dengan anti-B dan juga anti-AB, maka golongan darahnya adalah B. Jika terdapat aglutinasi pada kolom darah dengan anti-A, anti-B maupun anti-AB, maka golongan darahnya adalah AB. Jika tidak terdapat aglutinasi pada kolom darah dengan anti-A, anti-B maupun anti-AB, maka golongan darahnya adalah O. Jika terdapat aglutinasi pada kolom darah dengan anti-B, maka golongan darahnya adalah resus positif. Jika tidak terdapat aglutinasi pada kolom darah dengan anti-D, maka golongan darahnya resus negatif.